Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari ini banyak orang yang merasa ketakutan, bimbang, khawatir. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Biarlah melalui video ini menjadi penyembahan maupun sharing firman Tuhan yang boleh disampaikan dari gereja GBI Afia Setiabudi bisa memberkati Anda, saudara semuanya. Dan biarlah kita tetap percaya dimanapun kita berada, kita tetap beribadah kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan satu-satunya pengharapan bagi setiap kita. Nah, kita berdoa bersama-sama sebelum kita akan mulai dan untuk menyaksikan untuk tayangan video ini. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala keadaan yang boleh kami alami saat-saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus punya rencana yang terindah dan terbaik. Yang setiap kami boleh semakin
Tuhan, pemirsa yang dapat menangkap saluran ini dari GBI Avia di Setiabudi. Pada hari Minggu ini kita namakan ibadah kita Let Every Home Worship. Let Every Home Worship. Mengapa disebut demikian? Karena khusus minggu ini atau mungkin beberapa minggu ke depan selama wabah corona ini, maka kita akan beribadah di rumah masing-masing dengan difasilitasi oleh gereja dan mimbar kita. Pada pagi hari ini, saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saya berikan judul, Mengapa Tuhan izinkan badai terjadi. Mengapa Tuhan izinkan badai terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan menyimaknya, supaya melalui pemberitaan firman-Mu ini, kami beroleh kekuatan yang baru, kami beroleh mendapatkan petunjuk kehidupan di tengah-tengah yang situasi sedang kami hadapi sekarang ini. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami semuanya siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bacakan saudaraku Matius pasal 8 ayat 23 dengan judul Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita tentang angin ribut diredakan ini sangat relevan untuk kita renungkan pada saat-saat seperti sekarang ini. Ada satu pertanyaan retorik, saudaraku. Pertanyaan itu bunyinya, jika Allah itu baik dan jika Allah itu maha kuasa, mengapa ada hal yang buruk terjadi? Mengapa ada kejahatan? Mengapa ada badai? Mengapa ada wabah corona? Kalau memang Tuhan itu baik dan Tuhan itu berkuasa, mengapa hal itu terjadi juga? Dan secara spesifik lagi, orang bisa bertanya, jikalau aku sudah mengikut Tuhan, aku sudah menjadi percaya kepada Dia, mengapa aku harus mengalami lagi hal yang buruk seperti yang terjadi padaku? Mengapa lagi harus aku mengalami persoalan-persoalan seperti sakit, kekurangan, dibully, dijauhi orang, ditinggalkan, difitnah, atau mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan ketika kita sudah menjadi anak Tuhan. Saudaraku, jawaban yang salah terhadap pertanyaan tadi, yaitu jika Tuhan itu baik, mengapa ada kesukaran, mengapa ada masalah? Jika jawaban kita salah, maka kita bisa jatuh kepada akibat-akibat yang fatal, baik dalam hal di pemikiran kita, mungkin juga sikap dan tindakan kita, maupun keputusan-keputusan yang kita ambil. Tetapi jikalau jawaban kita adalah jawaban yang sepatutnya, jawaban yang benar, maka pertanyaan tadi dengan jawaban yang benar, kita bisa membangun iman yang kokoh. Kita bisa membangun iman yang kuat. Dan iman yang kuat adalah iman yang diperlukan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang besar, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perikop tadi atau narasi tentang angin ribut diredakan
itu ditulis oleh Rasul Matius, merupakan lanjutan dari narasi sebelumnya di ayat 18 dengan judul Hal Mengikut Yesus. Hal mengikut Yesus. Dan sesudah peristiwa pengajaran hal mengikut Yesus, ternyata Yesus mengajak murid-murid itu untuk berlayar, dan itulah tadi di tengah danau mereka mengalami badai, angin dan gelombang menimbus perahu mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mengapakah Tuhan mengizinkan badai atau angin ribut atau tsunami, atau mungkin sekarang ini dalam bentuk virus corona hadir dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudaraku, saya pelajari Alkitab, tiap-tiap kali Allah mengizinkan persoalan atau problema terjadi, itu punya maksud supaya kita mengenal siapa kita sebenarnya. Yang pertama, berkat di balik wabah yang terjadi sekarang ini, itu punya maksud supaya kita mengenal siapa kita yang sebenarnya. Apa maksudnya supaya kita mengenal siapa kita yang sebenarnya? Kalau kita melihat cerita ini tadi, saudaraku, ketika murid-murid Yesus tadi sadar ada badai atau angin ribut yang mengamuk, dan menurut catatan Matius, apakah reaksi mereka terhadap badai itu? Ternyata reaksi mereka adalah panik, kalut, takut. Dan karena itu perkataan mereka pun mencerminkan kepanikan, mencerminkan kalut, mencerminkan hal-hal yang mereka takutkan, sampai mereka berkata secara fatalistis. Perkataan mereka itu menyebut, Yesus, mengapa Engkau biarkan kami? Kita binasa. Mereka menyebut binasa, padahal perahu masih berlayar dan memang ada badai dan ada angin, tapi belum binasa. Mereka sudah mendefinisikan, mereka sudah mengambil kesimpulan di dalam kepanikan, kekalutan dan ketakutan itu. Jadi dengan adanya badai terlihat sekarang, ternyata mereka yang sudah mengikuti Yesus, imannya, sikapnya belum memadai. Mereka masih tetap saja seorang yang penakut, seorang yang mudah panik, seorang yang berkata fatal ke dalam kehidupan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Yesus sendiri menyebut mereka, mengapa kamu begitu takut? Hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi betul, Yesus sendiri menyebut mereka adalah orang yang penakut, menyebut mereka adalah orang yang kurang percaya. That's the problem. Itulah masalah mereka. Di kelas pembelajaran, di kelas pemuritan, reaksi mereka itu tidak terlihat. Pembelajaran di kelas tidak akan memperlihatkan sebenarnya bagaimana sifat mereka, bagaimana iman mereka. Di mana itu akan kelihatan? Di tengah badai tadi, di tengah persoalan tadi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalan-persoalan yang ada di depan mata kita, yang ada di depan kita, yang ada di tengah kehidupan kita, sebetulnya itu adalah cermin yang jujur. Saya gunakan istilah cermin yang jujur, karena dia akan memperlihatkan bagaimana seasli-aslinya karakter kita, bagaimana seasli-aslinya kualitas iman kita. Apakah kita memiliki karakter yang kokoh atau lemah? Seorang yang tetap percaya atau yang mudah ragu? Seorang yang benar-benar percaya atau hanya perkataan percaya muncul di mulut, tetapi gelombang kekhawatiran menguasai pikiran? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memperlihatkan kepada kita satu observasi tentang kehidupan daripada Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama di negara Israel, saudara. Dia raja yang dipilih oleh Tuhan, dia yang telah diurapi, dan kemudian ketika ada persoalan, yaitu bangsa Filistin hendak menyerang mereka,
kita melihat bagaimana sebetulnya seorang raja ternyata karakter dan imannya tidak patut menduduki kedudukan tinggi di negara itu. Saya akan mengajak kita melihat kitab 1 Samuel pasal 13, saudaraku. 1 Samuel pasal 13. Saya tunggu Bapak Ibu menemukannya di rumah. 1 Samuel pasal 13. Kita baca mulai ayat 11. 1 Samuel 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakar." Kata Samuel kepada Saul, perhatikan, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allah yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Saul ketika berhadapan dengan persoalan yang ada di depan mata dia, yaitu musuh bangsa Filistin sudah mendekat, dan kenyataan kedua, laskar dan rakyat yang berada bersama dengan dia sudah meninggalkan dia akibat ketakutan atau akibat merasa tidak mungkin akan menang menghadapi Filistin, dan kenyataan bahwa Nabi Samuel belum tiba sesuai dengan janjinya, walaupun sebetulnya nanti tiba juga tepat pada waktunya. Samuel memang nampaknya lambat, tetapi tidak terlambat. Tuhan juga selalu demikian, tidak pernah terlambat menolong kita, walau menurut kita kelihatannya lambat. Kembali kepada Saul tadi, ketika dia melihat kenyataan musuh yang begitu besar, pengikut-pengikutnya yang sudah ketakutan dan kocar-kacir, dan dia berpikir di dalam hatinya, sebentar lagi aku akan ditelan oleh musuh ini, sebentar lagi aku akan hancur, sebentar lagi aku akan mengalami hal yang buruk dalam hidupku. Dan Nabi Samuel belum datang. Dan dengan faktor-faktor itu, lalu dalam keadaan mendadak dia mengambil keputusan sepihak, mengambil kurban dan melaksanakan upacara kurban. Padahal itu bukan tugas dia, itu adalah tugasnya Nabi Samuel. Dan untuk itu Nabi Samuel sudah berjanji datang sebelum mereka berhadapan dengan Filistin. Mereka akan memintakan belas kasihan Tuhan, memintakan penyertaan Tuhan dalam bentuk upacara kurban. Saudaraku, respon yang diberikan atau reaksi yang diberikan oleh Saul terhadap apa yang di depan matanya, ternyata dia lebih menuruti ketakutan dan kecemasan dia terhadap fakta-fakta di depan mata ketimbang ketaatan kepada perintah Tuhan, ketimbang ketaatan kepada Nabi Samuel. Dia lebih memilih untuk larut dalam ketakutan dia dan dalam kepanikan dia melaksanakan upacara kurban. Orang ini adalah orang yang mungkin juga berpikir bahwa yang penting ritualnya dilaksanakan, dalam hal ini upacara kurban. Sebetulnya Tuhan pertama-tama bukan memandang ritual dan tata cara upacara kurban, tapi yang pertama-tama dilihat Tuhan adalah orang yang membawa dan mempersembahkan kurban itu. Orang itu bagaimana keadaannya, itu yang dilihat oleh Tuhan. Saya teringat saudaraku ketika kisah Kain dan Habel. Kedua anak Adam ini mempersembahkan hasil usaha mereka. Pada waktu itu Kain mempersembahkan hasil tanaman-tanaman dia.
dan demikian juga adiknya Habil mempersembahkan hasil berupa ternak. Saudaraku, menurut kitab Kejadian, maka Tuhan mengindahkan Habil dan persembahannya. Sebaliknya, maka Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Selalu lebih dulu Tuhan memandang orangnya, kemudian upacara kurbannya atau binatang kurban yang dibawa. Saul berpikir sangat ritual. Yang penting ritualnya aku lakukan. Maka seolah-olah Tuhan akan otomatis auto works bekerja menyertai dia. Tuhan lebih memandang kepada ketaatan kita. Tuhan lebih memandang kepada kita memegang janji dia ketimbang segala hal yang menurut kita baik. Kita mencoba menolong diri kita. Seringkali kita seperti Saul ini mencoba menolong diri sendiri dan karenanya melanggar apa yang sepatutnya dan dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku, Saul mengambil keputusan berdasarkan apa yang dilihatnya, yakni pasukan sudah dekat, anggota sudah kocar-kacir, dan karena itu secara gegabah dia menerobos aturan, menerobos pagar, dan akibatnya apa saudaraku? Samuel mengucapkan apa yang tidak diucapkan oleh Tuhan kepada Raja Saul, ialah perbuatanmu itu bodoh. Tadi dikatakan di sini, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allah. Saudaraku, persoalan-persoalan yang ada di depan mata kita menjadi cermin yang akan memperlihatkan kualitas iman kita, yang akan memperlihatkan sejatinya diri kita. Saya mengamati sekitar 1 bulan terakhir sejak wabah corona ini mewabah mulai dari Wuhan dan ke berbagai tetangganya, kemudian negara lain seperti Korea, juga Eropa, Amerika, Singapura, Thailand, dan kemudian sekarang di Indonesia. Khususnya di negeri kita, saya melihat di tengah-tengah berkecamuknya badai corona ini, begitu banyak reaksi orang. Ada yang hidup di dalam ketakutan, kecemasan. Ada juga yang hidup merasa itu gampanglah, biasa saja itu. Lalu dia merasa dirinya sebagai anak Tuhan, maka wabah itu tidak akan mengenai dia. Ada yang demikian rupa, yang mungkin sangat meyakini ayat-ayat tertentu misalnya, dan saya tidak tahu kedalaman iman seseorang. Yang jelas, yang saya tahu, di tengah badai seperti sekarang ini saudaraku, kita harus taat kepada firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan, mari kita bertolak ke seberang, maka Tuhan yang berjanji dan memerintahkan itu layak kita percaya. Perjalanan kita memang di tahun 2020 ini baru memasuki bulan yang ketiga. Tiba-tiba sejak bulan Februari yang lalu kita terus berhadapan dengan badai corona ini. Ingat saudaraku, Tuhan yang berjanji akan menyertai kita sepanjang tahun ini tidak akan berhenti menyertai kita hanya sampai bulan Februari. Amin saudaraku. Hanya sampai bulan Maret. Akan terus sampai bulan April, bulan Mei, bulan Juni, sampai seterusnya, bahkan sampai tahun-tahun yang akan datang, sampai umur kita masing-masing. Tuhan akan setia menyertai kita. Apa artinya? Di tengah badai seperti ini, kita tidak usah takut, kita tidak usah panik. Adapun kita menerapkan atau melaksanakan anjuran yang disebut dengan social distancing, itu bukan kita berarti takut, tapi kita sedang berjaga-jaga dan waspada. Sebab firman Tuhan berkata, orang bijak itu kalau melihat hal yang berbahaya, dia akan mengelak, akan menghindari bahaya itu sendiri. Sedangkan orang bodoh mungkin akan ceroboh, berjalan terus dan dia mengalami celaka. Demikian kitab Amsal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi bahwa Tuhan mengizinkan masalah-masalah terjadi di dalam hidup kita, itu punya maksud baik supaya kita mengenal siapa diri kita. Apa gunanya sesudah kita mengenal siapa diri kita?
yaitu kita dapat mengoreksi diri kita, memperbaiki cara kita menghadapi masalah. Jangan lagi seperti yang lama-lama, jangan lagi seperti yang dulu-dulu, jangan lagi kita menjadi seorang yang tidak berpengharapan, jangan lagi kita menjadi seorang yang ceroboh. Saudaraku, pengalaman ini membukakan siapa jati diri kita. Saudaraku, memang pada tatanan teori seringkali kita mudah berkomentar. Katakanlah saudaraku, contoh nyata rekaman atau video khotbah ini. Satu hari kemarin kami sudah melakukan rekaman ini bersama Brother Mario. Halo Mario, sudah melakukan bersama Ibu Ana, bersama Ibu Kiki, bersama Ibu Gembala. Itu pertama kali kami syuting berbicara di depan kamera. Kita pikir mudah, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Bisa jadi orang berkomentar, loh kok begitu? Saya pun mungkin akan mengkritik orang sebelum melaksanakan rekaman ini. Kok begitu rekamannya? Tapi ketika saya sendiri masuk di dalam dapur rekaman, ternyata nampak aslinya saya. Seorang yang masih belum lancar berbicara di depan kamera, seorang yang masih belum tertata berkata-kata ketika berhadapan bukan dengan manusia melainkan dengan kamera. Itu bagian daripada introspeksi saya. Itulah sebabnya rekaman kedua ini dilaksanakan pada Sabtu pagi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan izinkan ada masalah. Tuhan izinkan ada masalah. Tujuannya baik, supaya kita tahu siapa diri kita, supaya kita punya kesempatan untuk berbenah. Entah itu sifat kita, entah itu karakter kita, terlebih lagi iman kita. Haleluya. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan badai dalam kehidupan, khususnya orang percaya? Yang pertama tadi supaya kita mengenal siapa diri kita. Yang kedua, supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Mengenal siapa Tuhan kita. Kita Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Perhatikan, tidak mengenal Allah akibatnya fatal, binasa. Tetapi begini Bapak Ibu, mengenal Allah itu tidak cukup sekedar membaca, mengetahui nama-nama Allah, mendengarkan khotbah-khotbah tentang apa yang dijanjikan Allah, bagaimana sifatnya, apa rancangannya dan seterusnya. Mengenal Allah salah satunya adalah dalam pengalaman hidup, dalam pengalaman yang nyata saya alami. Tuhan tidak mau kita menjadi seorang mengenal Dia hanya pada tatanan teori, tataran definisi, bukan hanya dari kata orang. Tuhan mau kita mengenal Dia, termasuk melalui kita berpengalaman. Itulah sebabnya badai ini diizinkannya terjadi, supaya di sini kita belajar mengenal siapa Allah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kembali kepada nats yang kita renungkan pada hari ini, yaitu Injil Matius tadi pasal 8. Kita mau melihat siapakah Tuhan Yesus berdasarkan cerita angin ribut yang diredakan di tengah danau. Dari ayat-ayat itu juga kita akan menggali setidak-tidaknya 3 pengenalan tentang siapa Yesus Kristus berdasarkan cerita ini. Yang pertama, ayat 23 dikatakan demikian di sini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti. Yang pertama, menurut 23, Yesus berada di dalam perahu itu, turut bersama murid-murid di dalam pelayaran itu, termasuk ketika badai itu terjadi. Apa artinya saudaraku? Yesus adalah Allah yang turut menyertai kita, berjalan bersama dengan kita, mengikuti kita, mendampingi kita. Dan sekarang melalui badai di tengah danau, murid-murid harus tahu Yesus ada bersama dengan kita. Maka seharusnya jangan panik.
Jangan takut. Jangan berkata fatal. Yesus ada di sini. Salah satu julukan atau predikat kepada Yesus ialah Immanuel. Apa arti Immanuel? Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang di sorga itu adalah Tuhan juga yang berada dekat dengan kita di tengah situasi kehidupan kita, termasuk ketika ada badai. Mazmur 91 ayat 15. Ini Mazmur 91 merupakan nyanyian atau syair yang banyak dikumandangkan akhir-akhir ini. Saya ingin mengajak kita membacanya di ayat yang ke-15, saudaraku. Mazmur 91 ayat 15. Demikian. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saya tertarik kalimat yang digunakan oleh pemazmur ini, yaitu aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Wah, ini good news. Ini kabar baik. Allah menyertai kita di dalam kesesakan kita. Apa artinya? Ketika kesesakan itu terjadi, Allah ada di situ. Allah turut di dalam perahu itu. Allah ada di tengah rumahmu saat ini. Allah ada di dalam hidupmu saat ini. Allah ada di dalam gerejanya. Allah memenuhi alam semesta ini. Bahkan ketika badai corona ini terjadi, Allah ada. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak meninggalkan buatan tangannya. Dia tidak meninggalkan ciptaannya. Dia tidak meninggalkan ciptaan baru yang telah diberinya dengan darah yang mahal, yang telah dikorbankannya nyawanya untuk saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Percaya itu, saudara. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Jadi dengan adanya badai kehidupan, kita akan membuktikan dan menyaksikan dan mengalami dia adalah Allah yang setia kepada firman. Kalau dia berkata menyertai di dalam kesusahan, dia pasti menyertai saudara dalam pergumulan yang ada. Amin. Akhir-akhir ini banyak orang yang takut. Misalnya saja yang ditakutkan bukan hanya virus coronanya. Itu sih bagi kita bisa blok itu dengan iman. Kita bisa percaya bahwa itu tidak akan mengenai kita dan keluarga kita. Tapi yang mungkin akan segera kena langsung kepada kita semua ialah dampak ekonomi daripada wabah tsunami ini. Sebab kegiatan ekonomi seolah hampir berhenti saat ini. Kegiatan transaksi jual dan beli, produksi dan pemasaran sepertinya mengalami kelesuan. Roda mesin seolah-olah lamban berputar sekarang. Roda ekonomi sepertinya melambat. Dolar dibanding rupiah pun, rupiah telah mengalami penurunan yang sangat tajam. Terakhir kemarin saya pantau telah $1 Amerika itu kira-kira 16.200 rupiah. Dan ini merupakan suatu goncangan ekonomi yang nyata akan dihadapi oleh bangsa, akan dihadapi oleh kota kita, akan dihadapi dan mengenai juga secara cepat atau lambat kepada kita. Mari kita tetap percaya bahwa Allah menyertai kita di dalam kesusahan kita. Amin. Jangan stres, saudara. Jangan biarkan pikiranmu dilanda oleh stres. Jangan biarkan pikiranmu dikuasai oleh kekhawatiran. Sebab pikiranmu harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pikiranmu diisi oleh janji Tuhan. Dia berjanji menyertaimu, dan kalau Tuhan menjanjikan penyertaan itu, Tuhan tidak pernah berdusta dengan kata-katanya sendiri. Amin, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui badai kita pasti belajar bahwa Allah ada di sekitar kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat ayat yang ke-26 dari Matius 8 tadi, demikian. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh segar. Lihat, Yesus menghardik
angin dan badai berbicara kepada danau, diam, dan danau itu tunduk. Alam semesta tunduk kepada perkataan Yesus yang berkuasa. Allah semesta mendengar dan mengerti perintah, perkataan yang penuh wibawa dari Yesus Kristus, dan mereka akan berlaku seperti yang dikatakan oleh Yesus. Diam katanya, maka alam dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Saudaraku, kita belajar sekarang di sini, siapakah Yesus itu? Yesus adalah Allah yang berkuasa. Ada amin, saudaraku? Allah yang berkuasa, perkataannya berwibawa, perkataannya bisa berkata, virus corona berhenti, maka itu akan berhenti, saudaraku. Saya tidak mengabaikan peran-peran manusia, peran pemerintah, peran para aktivis yang bekerja di lapangan, bukan. Saya sedang berbicara, Allah mempunyai kuasa. Kuasa itu ada di dalam Yesus. Itu sebabnya ketika badai seperti ini, mari kita lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia berkata, dia akan menghardik badai. Diizinkan terjadi, iya, tapi tidak akan melebihi limit, tidak akan melebihi waktu, tidak akan melebihi kapasitas, tidak akan melebihi beban yang harus kita pikul. Kita mengalami badai itu, tapi pada takaran tertentu Yesus seperti berkata, stop, dan kita tidak akan mengalami celaka, tidak akan mengalami binasa, tidak akan mengalami terpuruk, tidak akan mengalami gulung tikar, tidak akan mengalami bangkrut. Katakan amin, saudara. Jadi saudaraku, lewat badai di tengah danau, murid-murid percaya Yesus berkuasa. Sampai-sampai orang banyak berkata, siapakah gerangan dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Wow, menjadi sebuah kesaksian. Orang-orang yang ada di perahu itu, yang bukan merupakan murid Yesus, hanya dalam satu perjalanan di perahu itu, yang tadinya tidak tahu siapa Yesus, sekarang mereka tercengang oleh kenyataan Yesus berbicara dan danau itu menjadi diam. Jadi adanya badai untuk kita mengenal siapa Yesus dan untuk kita mengenalkan kepada dunia siapakah Yesus itu. Yesus adalah Allah yang berkuasa, berdaulat sepenuhnya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kita tidak berlaku sembrono, karena Yesus berkuasa atas alam semesta. Lalu kita jangan berkata, aku ini anak Tuhan, aku tidak takut, aku tidak mungkin kena virus corona. Lalu kita mengabaikan anjuran social distancing, lalu kita berlaku ceroboh. Tidak demikian, saudara. Kenyataan kita mengenal siapa Allah kita, yaitu Yesus Kristus yang berkuasa atas segala sesuatu, itu tidak membuat kita menjadi orang yang ceroboh. Justru orang bijaksana akan menghindar dari malapetaka sejauh malapetaka itu dapat kita hindari. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya sebagai umat Kristen, sebagai warga negara Indonesia, tetaplah menjadi warga negara yang taat, sebab pemerintah menurut kitab Roma adalah hamba Allah. Mereka adalah juga hamba Allah. Paulus menyebut mereka hamba Allah untuk kebaikan kita. Jadi mereka melayani Allah juga pada bidang kerjanya. Jadi mereka pun wajib kita patuhi sejauh mereka sedang melayani Allah. Amin, saudaraku. Ketika mereka berjuang untuk menghentikan penyebaran virus corona, saya percaya mereka sedang melayani Allah. Itu sebabnya ikuti petunjuk daripada pemerintah, jangan membangkang, jangan melawan. Jadi untuk saat sekarang ini, social distancing itu dipahami juga sebagai sekolah dari rumah, school at home, bekerja dari rumah, work from home, ibadah dari rumah, worship from home. Amin. Saya dalam satu pihak sangat bersyukur, saudaraku, adanya wabah ini. Yang kenyataan sekarang secara mendadak kita telah menjadikan setiap rumah menjadi
rumah puji-pujian bagi Allah. Amin, saudaraku. Setiap rumah menjadi rumah yang menyembah. Setiap rumah menjadi penuh dengan hadirat Allah. Sebetulnya dari dahulu juga demikian. Tapi sekarang khusus kondisi wabah ini kita sungguh-sungguh merasakan secara konkret bahwa Allah yang hadir di mana-mana itu benar-benar hadir juga di rumah kita. Menjadi pengalaman yang sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku, bagaimanakah kita akan melewati badai yang diizinkan Tuhan ini terjadi? Saya katakan ini diizinkan Tuhan terjadi. Bagaimana kita menghadapi dan supaya melewatinya dan berkemenangan? Maka saya tiba pada aplikasi yang hendak diusulkan bagi kita semuanya, yaitu jadilah pengikut Kristus yang sejati. Apa maksudnya jadilah pengikut Kristus yang sejati? Pengikut Kristus yang sejati mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, apapun situasinya. Kita mengikuti dia, kita percaya kepada dia, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan nyaman maupun dalam keadaan kurang atau tidak nyaman. Dalam segala sesuatu kita tetap setia kepada dia, kita tetap percaya kepada dia. Dan orang yang khawatir, orang yang takut mencerminkan ketidakpercayaan. Kalau benar-benar kita adalah orang yang setia dan percaya, maka kita tidak izinkan kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Berikutnya, saudaraku, di tengah badai atau wabah corona ini jangan panik. Amin, jangan panik. Sebab seringkali bukan hanya virusnya yang menakutkan, tapi ketakutan-ketakutan itu sendiri yang mendatangkan hal yang buruk bagi kita. Tak sedikit orang jadi katakanlah berada dalam keadaan sindrom gitu ya, ketika menghadapi ini, ketika menyaksikan ada banyak korban yang meninggal, menyaksikan ada banyak bahaya-bahaya atau keadaan yang mencekam terjadi. Jangan, kita boleh menyaksikannya dengan iba, kita boleh menyaksikannya dengan cermat, kita boleh menyaksikannya dengan perasaan tidak nyaman, tapi jangan biarkan kita berlama-lama dalam ketidaknyamanan, kita berlama-lama dalam ketakutan, kita berlama-lama dalam kecemasan. Segera setiap kali kita cemas, setiap kali kita panik, kita harus langsung ingat bahwa Tuhan menyertai kita di dalam kesesatan. Amin, saudaraku. Yang berikutnya dan terakhir adalah ketika badai seperti ini terjadi, lakukanlah apa yang dikehendakinya. Lakukan apa yang diperintahkan. Jangan seperti Saul melakukan apa yang muncul di pikirannya. Lakukan yang disuruhkan oleh Tuhan. Lakukan dan taatilah firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Taati, sebab ketaatan kita kepada Dia adalah kunci kita berkemenangan menghadapi badai, melewatinya, dan tampil sebagai pemenang. Doa dan harapan saya, semoga saudara yang beribadah di rumah merasakan hadirat Allah yang sungguh hadir di rumahmu, mengalami berkat-berkat Allah, mengalami pemeliharaan dan penjagaan Allah. Doa saya adalah malaikat-malaikat Tuhan diutusnya berjaga dan berkawal di sekitar rumahmu dan di mana engkau berada, sehingga di tengah badai yang terjadi sekarang ini engkau tidak akan kena, engkau tidak akan terpapar. Seperti umat Israel memberikan tanda darah di pintu rumah mereka pada malam terakhir waktu mereka di Mesir dan bersiap-siap berangkat menuju tanah Kanaan, saudaraku, maka rumah mereka yang diolesi tanda darah tidak dapat diganggu oleh malaikat maut pencabut nyawa. Sedangkan rumah-rumah yang lain, penduduk Mesir yang lain yang tidak ada tanda darah, maka mereka itu semuanya mengalami duka cita. Setiap anak sulung di rumah mereka meninggal, anak sulung di seluruh penduduk Mesir itu meninggal, bahkan ternak-ternak mereka pun semuanya berduka. Anak sulung tiap ternak itu juga mati pada malam itu juga. Tetapi bagi kita, tanda darah Kristus memberikan proteksi yang sempurna. Percaya saudaraku, badai ini tidak akan membuat kita terpuruk, melainkan kita semakin mengenal diri kita, memperkokoh diri kita, mengenal Tuhan kita, semakin kagum, semakin hormat, semakin tunduk kepada Dia. Tuhan memberkati saudara. Salam. Haleluya. Amin. Sungguh sangat diberkati firman Tuhan hari ini, saudara kita semuanya. Mari untuk selanjutnya warta kita
khususnya di GBI Setiabudi, Avia Setiabudi. Kita akan konfirmasi semua ibadah minggu berikutnya dengan WA. Saudaraku, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih buat segala kasih karunia Tuhan. Kami sungguh sangat diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Kau tolong kami Tuhan. Di saat-saat Tuhan Engkau tahu setiap kami semuanya mengalami sesuatu yang tidak kami lihat, yaitu satu virus corona ya Tuhan, yang saat ini sangat-sangat mengacaukan seluruh dunia. Bahkan seluruh dunia Tuhan sangat galau akan virus ini. Dan biarlah setiap kami ya Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, mari Tuhan Engkau mengurapi kami secara khusus, pribadi lepas pribadi. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, hikmat yang baru senantiasa turunlah atas kami Tuhan. Engkau juga memberkati bangsa kami, khususnya Tuhan Indonesia. Engkau sungguh-sungguh baik Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu ada di bangsa kami ini. Engkau memimpin roh hikmat pengertian yang daripada-Mu. Turunlah atas Bapak Jokowi. Tuhan, Kau tolong Bapak Jokowi di saat-saat yang sangat-sangat krisis ini Tuhan. Bahkan juga ekonomi ya Bapak yang sangat terpuruk. Bahkan juga dolar ya Tuhan yang saat ini juga sangat lemah. Mari Tuhan Kau tolong kami. Kau berkati bisnis di negara kami, ekonomi bangsa kami ini. Tuhan, Kau angkat wibawa bangsa kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu selalu mengikuti bangsa kami ini Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, korban yang meninggal, Tuhan, keluarga yang ditinggalkannya, mari Tuhan Kau kuatkan mereka, berkati mereka. Kiranya Tuhan, bila setiap rencana-Mu ini Tuhan, seluruhnya, semua bencana yang terjadi saat ini Tuhan Yesus, semuanya ada rencana-Mu Bapa. Bila di balik rencana-rencana ini Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapa, bukakan hati setiap umat-Mu, bukakan pikiran mereka sehingga mereka semakin hari semakin takut kepada Tuhan, dan kedatangan-Mu sudah sangatlah dekat Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong setiap kami tanpa terkecuali, baik yang belum datang kepada-Mu Tuhan maupun yang sudah mengenal Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati semuanya. Dan kami mau berdoa untuk seluruh dunia Tuhan Yesus, baik itu dokter-dokter yang menangani semuanya. Mari Tuhan Kau lindungi mereka, Kau memberkati mereka ya Tuhan. Kau memberikan kekuatan kepada mereka semuanya. Kiranya Tuhan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikanlah kami ya Tuhan perlindungan yang daripada-Mu. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 itu ada pada kami. Kami tidak akan takut sekalipun ada bencana dan badai. Dan kami sangat yakin semuanya pasti berlalu Tuhan. Diberkatilah kami semuanya, diberkatilah seluruh jemaat ya Tuhan, seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan di Avia Setiabudi ini Tuhan. Mari Engkau tolong mereka semuanya. Jikalau mereka saat ini sedang sakit, mari Tuhan Kau memberkati mereka, Engkau mengasihi mereka. Jikalau mereka saat ini sedang kekurangan, Tuhan Kau tolong cukupkan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkaulah sendiri yang menyertai setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan diberkati oleh firman-Nya. Baiklah, kita juga akan diberi kesempatan kali ini untuk memberikan persembahan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di gerejanya. Kepada Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan bagi Tuhan, dapat melalui rekening BCA nomor 786528341 atau melalui amplop yang Bapak Ibu sediakan. Bapak Ibu dapat tabung itu sehingga pada kesempatan
kesempatan kita bertemu dalam ibadah raya setiap hari Minggu di gereja, Bapak Ibu dapat masukkan amplop itu dalam kantong kolektor kita seperti biasa. Baiklah Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan, selamat memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibadah kita segera kita akan akhiri. Saudara yang berada di rumah, saudara yang memantau siaran ini, sebelum kita akhiri ibadah kita, marilah kita menaikkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kau berada, terimalah berkat Allah, damai sejahtera dari Allah kita pencipta langit dan bumi, dan anugerahnya di dalam anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus senantiasa beserta kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati saudara dan salam.